Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Hari ini rasanya sama seperti kemarin. Dan kemarin rasanya juga tidak jauh berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku bangun, melakukan apa yang harus dilakukan, dan mencoba untuk terlihat baik-baik saja. Tapi entah kenapa, semakin aku melewati semua ini, justru aku semakin merasa ada sesuatu yang terlewatkan. Aku sering melihat orang lain, teman-temanku, orang-orang di sekitarku. Mereka seperti sudah memiliki arah yang jelas. Yang satu sibuk dengan prestasi-prestasinya yang tak ada habisnya. Yang satu lagi sedang membangun masa depannya. Seperti hidupnya sudah selesai dipetakan. Ada juga yang terlihat santai, tapi tetap saja langkahnya selalu saja berada di depanku. Padahal ia tidak terlihat seperti sedang berusaha sedikit pun. Aku memperhatikan itu semua. Awalnya biasa saja. Tapi lama-lama pernahkah kalian sudah mengusahakan sesuatu dengan begitu keras, tapi tetap saja hasilnya selalu kurang? Pernahkah kalian merasa seperti itu? Aku aku sering merasa seperti itu. Setiap kali aku melakukan sesuatu, setiap itu juga aku merasa tidak pernah cukup. Seolah-olah jika aku sedang berjalan pelan, orang lain sudah berlari. Dan jika aku ingin mengejarnya, justru aku semakin merasa jauh tertinggal di belakang. Padahal aku juga punya langkahku sendiri. Aku punya langkahku sendiri. Tapi itu sering terlupakan. Yang tersisa cuma satu. Lelah. Lelah karena terus merasa tertinggal. Lelah karena terus merasa tidak pernah cukup. Lelah karena terus-menerus bertanya, kenapa aku tidak bisa seperti mereka? Tapi kebiasaan membandingkanku ini bukan muncul tanpa sebab. Ia tidak tiba-tiba datang hari ini. Ia sudah tunggu sejak lama. Sejak aku masih kecil. Waktu itu aku pulang membawa rapor. Aku senang nilaiku tidak jelek.
Bahkan aku merasa itu sudah cukup bagus untuk anak seusia aku kala itu. Aku berlari ke rumah. Aku tersenyum. Dengan bangganya, aku menghampiri ibuku dan memperlihatkan nilai raporku kepadanya. Tapi tahukah kamu apa yang aku dapatkan? Bukan pelukan, bukan juga pujian. Ibuku justru melontarkan kalimat yang membandingkanku dengan anaknya Ibu Sari yang nilainya lebih bagus dari diriku. Tidak marah, tidak bentakan, hanya satu kalimat saja. Satu kalimat yang entah kenapa bisa masuk ke dalam pikiranku. Satu kalimat yang tiba-tiba menetap tanpa aku sadari. Dan setiap kali aku pulang dan membawa sesuatu yang kuanggap hal yang membanggakan, setiap kali itu juga nama-nama orang lain disebut oleh ibuku. Nama-nama yang dinilai lebih baik dari diriku. Seiring aku yang bertambah usia dan waktu yang terus berjalan, aku mulai memasuki masa yang lebih riuh. Masa remaja. Kala itu, teman sebangkuku, dia juara olimpiade. Semua orang mendengar suaranya disebut di depan umum. Namanya dipanggil ke depan. Dan semua orang, mereka bertepuk tangan. Dan aku juga bertepuk tangan. Tapi di sini ada yang berbisik. Kenapa bukan kamu? Kenapa? Dan ada satu hal lagi. Saat itu juga ada pengumuman bahwa dia diterima di kampus impian banyak orang. Di universitas negeri terbaik dengan jalur prestasi. Keren bukan? Jelas. Sedangkan aku, kala itu aku masih bingung dengan diriku sendiri. Aku bingung mau kemana. Aku mampu apa? Dan aku layak menjadi siapa? Lalu masa kuliah tiba. Saat kuliah, aku berpikir bahwa semuanya akan berubah, semuanya akan berbeda. Dan di saat kuliah, aku berpikir bahwa aku akan menemukan tempatku. Tapi yang kutemukan justru perbandingan yang lebih canggih, lebih sunyi, dan lebih menyakitkan.
temanku yang dia seolah tidak memiliki hambatan. Uangnya cukup, waktunya cukup, dan pikirannya bisa fokus untuk belajar. Sedangkan aku kala itu, aku mengerjakan tugas sambil memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan perkuliahan. Hal-hal yang seharusnya tidak difikirkan. Ada yang lulus tepat waktu, ada juga bahkan yang lebih cepat. Setelah itu ia langsung mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Seolah-olah semuanya sudah terencana dengan baik. Terencana dan terlihat begitu sempurna dari luar. Sedangkan aku masih mencoba menyusun kepingan-kepingan yang entah kapan berubah bentuk menjadi utuh. Sekarang aku masih di sini, masih dengan jemari yang terlalu sering membuka media sosial, masih dengan layar yang menampilkan pencapaian orang, promosi jabatan, pernikahan, rumah baru, bahkan liburan ke luar negeri. Terlihat saat berkilau, bukan? Dan aku belum jadi orang. Setidaknya kalimat itu yang sering aku katakan pada diriku sendiri. Tunggu, belum menjadi orang. Kalimat itu dari mana asalnya? Siapa yang mengajariku untuk mengukur diri sendiri dengan kalimat seperti itu? Aku mulai sadar, selama ini aku hidup di dalam kepala orang lain. Aku menjalani hidupku, tapi dengan mata yang terus melirik ke samping, ke hidup orang lain, ke pencapaian orang lain, dan ke jalan yang bukan milikku. Dan dalam proses itu, aku lupa mencatat milikku sendiri. Tapi kalau aku jujur, aku juga pernah melewati hal yang tidak mudah. Aku pernah gagal dan tetap bangun keesokan harinya. Dan itu bukanlah hal kecil. Aku pernah tidak tahu harus melangkah kemana. Tapi aku tetap melangkah. Walaupun perlahan, aku tetap melangkah. Aku juga pernah
menyelesaikan sesuatu yang aku anggap diriku tidak bisa menyelesaikannya. Tanpa sorak-sorai, tanpa tepuk tangan. Dan itu nyata terjadi. Aku pernah menjadi sandaran bagi orang lain di saat yang tepat. Aku pernah membuat mereka tertawa di saat harinya terasa berat. Aku hadir. Dan itu kehadiran yang berharga. Mungkin itu tidak masuk dalam pencapaian apapun, tapi itu terjadi. Dan itu milikku. Hal itu tidaklah trending, tidak juga viral, tidak ada yang menyorot namaku saat itu. Tapi itu terjadi, dan itu milikku. Mungkin aku memang tidak akan pernah menjadi yang paling hebat di antara mereka semua. Mungkin juga hidupku tidak akan pernah terlihat sepadan jika diukur dengan tolak ukur yang selama ini aku pinjam dari orang lain. Dan kamu tahu apa? Aku tidak apa-apa dengan hal itu. Aku tidak ingin hebat dengan cara yang membuatku lupa siapa diriku. Aku tidak ingin melintasi jalan yang sejak awal memang bukan milikku. Yang ku ingin hanyalah satu. Berjalan di langkahku sendiri, tanpa terus menoleh ke belakang dan membandingkan. Aku tidak ingin hebat. Aku hanya ingin menjadi diriku yang sebenarnya, yang jujur dan tidak lelah karena terus-menerus berlomba-lomba dalam perlombaan yang fana.